Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun para kiai, para alim ulama, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh ingkang sami-sami kita ajeng-ajeng sedaya barokah ilmunipun, ingkang sami-sami kita ajeng-ajeng sedaya nasihat lan pitedahipun, langkung-langkung ingkang kita tenggo-tenggo barokah doa pangestunipun. Mugi-mugi para alim ulama, para sepuh tansah paring donga dhateng kula lan panjenengan sedaya dipun paringi gesang ingkang penuh barokah, istiqomah saged ibadah, langkung-langkung saged husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saestu niki kita nyuwun dhateng para sepuh supados boten bosen-bosen ndongaaken dhateng kita kiam. Para bapak ibu jamaah salat maghrib sedanten kaum muslimin muslimat ingkang mugi-mugi tansah dipun paringi rahmat lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng mengawali kesempatan ingkang cerah punika wonten panggenan ingkang penuh barokah punika, inggih punika masjidipun Allah ingkang penuh para malaikat senantiasa ndongaaken dhateng kula lan panjenengan sedaya selama kula panjenengan sedaya wonten masjid punika. Bahkan setiap nafas ingkang kita hembuskan niki diiringi kalian doanipun para malaikat. Monggo kita syukuri kanthi ucapan tahmid sareng-sareng. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas sedaya limpahan rahmat, taufik lan hidayahipun, kula panjenengan sedaya tasik dipun paringi kesempatan, kesehatan, kewilujengan, tasik semangat anggenipun nindakaken salat berjamaah wonten sonten punika, saged kita isi kalian maos kalimat thayyibah, saged kita niati i'tikaf, saged kita niati ninggalaken perkawis ingkang boten wonten gunanipun lan sedaya niat-niat sae ingkang boten saged kita sebutaken setunggal demi setunggal. Mugi-mugi sedanten kala wau dicatet sebagai amal soleh lan dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kanthi kita mensyukuri sedanten nikmat kala wau Gusti Allah tansah mengikat, tansah bundeli sehingga nikmat ingkang sampun kita tampi boten lepas, termasuk nikmat ingkang boten wonten tandinginipun, nikmat ingkang boten saged dinilai, bahkan tidak bisa ditukar dengan apapun, inggih punika nikmat iman lan Islam. Lan mugi-mugi kanthi kita mensyukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken Allah, Gusti Allah tansah boten bosen-bosen anggenipun terus paring tambahipun nikmat dhateng kula lan panjenengan sedaya sesuai kalian janjinipun Allah, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat salam mugi tansah kalimpahaken dhateng baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ingkang sampun beto umatipun saking lembah kebodohan, lembah kejahiliahan, lembah kesyirikan menuju cahaya iman, cahaya Islam penuh dengan petunjukipun Al-Quran, sehingga kita saged mangertos perkawis-perkawis ingkang sae, sehingga kita mangertos perkawis-perkawis ingkang boten sae, sing akhiripun kanthi petunjukipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita saged slamet wonten donya, langkung-langkung slamet wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi kita termasuk umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang angsal syafaatipun, baik syafaat wonten ing alam donya maupun syafaat ing alam akhirat. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, mboten kraos kita sedaya insyaallah badhe kedatangan tamu ingkang agung, tamu ingkang mulya, tamu ingkang kita tenggo-tenggo inggih napa bulan suci Ramadan. Sampun krasa napa dereng niki? Kayake kok gak patek krasa niki. Tapi nek ndelok semangate ramene masjid niki kaya-kaya suasanane kok sampun bulan suci Ramadan niki. Monggo kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kesenangan, sebab bulan suci Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan obral pahala yang sebesar-besarnya, penuh dengan kebaikan-kebaikan, penuh dengan fasilitas-fasilitas yang menyebabkan kula panjenengan sedaya saged naik derajatipun menjadi pribadi manusia yang bisa kembali kepada fitrahnya, kembali kepada jati diri kita, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, ibaratipun bulan Ramadan iki sebuah perlombaan, sebuah pertandingan. Mila tiang-tiang ingkang mengikuti perlombaan, tiang-tiang ingkang badhe disiapkan untuk mengikuti pertandingan, tentunya harus mempunyai napa? Persiapan. Nah niki awake dhewe kira-kira pun persiapan napa dereng niki. Jangan sampai kita mendapatkan kekalahan. Sebab ketika tiang niku pertandingan nek kalah niku rasane susah. Napa malih kalahe teng kandange dhewe gitu. Kados klub Manchester City nek dalu niku kalah teng kandange dhewe, ketoke meh menang tibake kalah. Sing seneng bola sinten iki? Kula nggih mboten ningali, cuma terose kok kalah. Niki menyakitkan apa mboten niki kira-kira? Menyakitkan. Didhawaken dening Hasan Al-Basri rahimahullah, innallaha ja'ala syahra Ramadan mudmaron li khalqihi. Sak temenipun Gusti Allah niku menjadikan bulan Ramadan dirahasiakan kepada makhluknya, yastabiquna fihi bi taatihi, yang mana para makhluknya Allah saling berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan. Terus kula menyamakan dengan perlombaan iki nggih mboten kelentu, sebab sami kalih sing didhawaken Syekh Hasan Al-Basri. Bedane nek lomba niku golek menang, golek piala, tetapi bulan Ramadan sing digoleki mboten piala, mboten kemenangan, mendapatkan harta,
tetapi mendapatkan ridhonipun Allah. Lombanya dengan apa? Bitaatihi, dengan taat, ila mardatihi, untuk menuju ridhonipun Allah. Jadi nek lombane mboten sepak bola, mboten lari, mboten bulu tangkis, tapi lombane ibadah. Fasabaqa qaumun fafazu. Sebagian kaum ada yang juara sehingga dia menjadi orang yang beruntung. Wa takhallafa akharun, sebagian kaum yang lain ketinggalan, kalah. Fakhabu, maka mereka menjadi merugi. Fal ajbu minal laibi ad-dhahiki, maka sungguh heran sekali orang yang bermain lomba tapi tertawa, fil yaumi alladzi yafuzu fihi, di dalam hari yang al-muhsinun, orang-orang yang pintar mendapatkan keberuntungan, wa yahsuru fihi al-mubtilun, dan orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang pecundang mendapatkan kerugian. Sangat heran kok ada orang kok tertawa-tawa di hari kekalahannya, di hari orang menyesali karena tidak menang. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, mila seling kawula aturaken bilih bulan Sya'ban niku bulan menanam tanaman, bulan Rajab niku bulan menanam tanaman, bulan Sya'ban bulan merawat tanaman, sedangkan bulan Ramadan adalah bulan saatnya memetik hasilnya. Dengan bahasa lain, sebelum menghadapi perlombaan yang besar, kita membutuhkan namanya pemanasan ataupun persiapan. Mila sering kawula dawuhaken perlu kita latih saderenge bulan Ramadan untuk berbuat baik, di antaranipun nglampahi poso supados kulino. Sebab menawi sampun memasuki bulan Ramadan nek sampai mboten kiat, nah niki akhirnya rugi, mempunyai hutang poso. Sama dengan orang lomba, harus ada latihan setiap hari, harus ada pemanasan supaya ketika lomba mendapatkan kelancaran. Mila para ulama mempunyai beberapa kiat-kiat, beberapa macam cara-cara untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah ad-du'a, dan kindonga niku sangat penting. Ad-du'a bi ayyablughullahu syahra Ramadan wa anta fi sihatin wa afiyah. Mila yang paling pertama adewe niki ndonga supados saged sampai datang bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat. Di antaranya kita nyuwun Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Karena doa itu silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Dengan berdoa kadang-kadang Allah bisa merubah takdir seseorang gara-gara takdir tersebut memang digantungkan dengan doa. Nah, niku kehebatanipun doa. Dan doa itu merupakan mukhul ibadah, intisarine ibadah. Mila ketika kita berdoa, tidak perlu kita melihat hasilnya, tidak perlu kita terlalu berharap hasilnya, karena hasil dan doa niku sesuatu yang berbeda. Kadang orang diberikan berhasil tanpa berdoa. Kadang-kadang orang berdoa tapi tidak beri berhasil. Tapi jangan menyesal.
Karena doa itu sendiri berarti kita sudah berhasil. Berhasil, dan kenapa dikatakan berhasil ketika orang berdoa? Karena dia sudah melakukan ibadah. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan kita berdoa. Berarti doa itu sebuah ibadah karena kita melakukan perintahnya Allah. Maka sering kaula aturaken antara doa dan hasil itu sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika suatu keberhasilan dibarengi doa, itu mempunyai nilai yang berbeda. Enten tiang boten donga berhasil, enten tiang donga lan berhasil. Niki hasilnya beda. Ketika orang niku diberi keberhasilan dibarengi dengan doa, maka hasilnya dia mempunyai sikap pribadi yang tawadhu, sikap pribadi yang tawakal datang Allah, dan merasa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, yang memberikan keberhasilan hanyalah Allah. Beda tiang ketika berhasil tanpa berdoa. Niki kadang-kadang akan merasa sombong. Wah, aku usahaku akhirnya berhasil. Mas yo gak ndonga diwai berhasil kali Allah. Wah, berarti aku iki hebat. Lah itulah resikonya ketika dia diberi berhasil tanpa berdoa, menghasilkan pribadi yang sombong. Padahal tidak akan masuk surga orang yang masih ada di dalam hatinya seberat biji sawi dari sikap sombong. La yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sedikit perasaan sombong. Kok bisa tidak bisa masuk surga? Karena orang yang sombong ini yang dimaksud adalah batorul haq, orang yang menolak kebenaran. Ketika dia menolak kebenaran, maka dia tidak akan mau berbuat baik. Ketika dia menolak kebenaran, dia tidak bisa mempunyai perasaan iman dan percaya akan kebenaran Al-Quran. Itu gara-gara orang yang sombong. Tapi nek sombong-sombong biasa, sombong-sombong saidik ngoten niku nggih insyaallah cek mlebu surga. Sing dimaksud gak mlebu surga niki sombong sing sampai menolak kebenaran. Mila di antara tujuan puasa adalah membentuk pribadi yang tawanduk dan tidak sombong. Sehingga ketika hari lebaran niku saling minta maaf, niki menunjukkan kalau dia tidak mempunyai perasaan sombong, malah merasa dirinya salah. Niku yang pertama adalah berdoa. Wonten malih dongane ketika sudah melihat napa hilalipun Ramadan niku dongane Allahumma ahil alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Allahu akbar. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabbi wa rabbukallah. Niku di antara doa-doa menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah alhamdu wa syukru, merasa senang dan bersyukur kepada Allah. Maka didhawuhaken dening Imam Nawawi, bagi orang yang mendapatkan nikmat yang nyata atau terhindar dari sebuah bencana, disunahkan untuk sujud syukur nih. Karena dengan kita mensyukuri, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, akan termotivasi untuk mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang positif di dalam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah merasa bangga
merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan kados ingkang didhawuhaken Kanjeng Nabi ketika sampun masuk bulan Ramadan niku memberi kabar gembira. Niki kita niate memberi kabar gembira. Ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan seterusnya. Kanjeng Nabi nggih memberi kabar, para umat, wis teko bulan Ramadan. Bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, bulan di mana pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, bulan di mana pintu-pintu neraka dikunci dan setan-setan dibelenggu. Niki kita harus merasa senang. Sehingga kita dianjurkan untuk mengucapkan selamat. Kami mengucapkan selamat berpuasa, selamat datang bulan Ramadan. Ini dianjurkan. Jadi bukan suatu yang dilarang, tetapi dianjurkan. Karena orang yang bisa menikmati bulan Ramadan adalah orang yang mendapatkan nikmat dan mengucapkan selamat kepada orang yang mendapatkan nikmat itu sangat dianjurkan. Nah, karena semuanya bareng-bareng mendapat nikmat, ya saling mengucapkan selamat. Jadi ngucapnya selamat niku mboten namung ketika untuk hadiah, mboten namung ketika hari-hari raya saja, tetapi hari bulan Ramadan juga diucapkan untuk mengucapkan selamat. Kemudian yang keempat, al-azmu wa takhtik al-musabbab istifadah min Ramadan. Harus punya tekad yang kuat dan untuk menyusun langkah-langkah membagi waktu untuk bulan Ramadan. Terus diatur mulai sakniki kapan wayahe kumpul kali keluarga, kapan wayahe kumpul dengan teman-teman kerja, dan kapan waktunya untuk beribadah. Niki harus segera direncanakan. Kemudian yang kelima niku kata sangat. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk mempunyai tekad yang kuat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Diniati mbuh sak kuwate kira-kira bisa membaca Al-Quran berapa juz niki diniati. Karena dengan niat yang kuat, insya Allah akan ditolong oleh Allah. Seandainya kok tidak mungkin melaksanakan, kita sudah mendapat pahalanya niat. Sering tau kula aturaken, niatul mukmin afdhalu min amali. Paling tidak dengan mendengar niki kita sampun punya gambaran, wah engko tak niati sedekah, tak niati gawe maca Quran sak akeh-akeh, disusun nek perlu jadwale sapa sing ngirim takjil di hari pertama, kedua, ketiga disusun ben gak tempuk kok pas ngirim takjil bareng genek sing maem, tapi nek dibagi, nah niki sama-sama mendapatkan kesempatan untuk bersedekah. Dan yang paling penting, tidak hanya kita isi dengan ibadah, kita niati dan kita latih di bulan ini, tidak menunggu bulan Ramadan untuk berusaha meninggalkan maksiat. Sing gawenane cek seneng-seneng rasan-rasan, gak usah ngenteni Ramadan, saiki dilatih ninggalne rasan. Sehingga ini senengane tukaran, wis saiki ndang rukun, ndang padha njaluk sepurohan. Gitu. Ini namanya persiapan, karena orang lomba niku butuh persiapan. Jangan sampai nanti kita
tidak mendapatkan kebaikan di bulan yang penuh kebaikan. Kalau ulangi, jangan sampai kita mendapatkan kebaikan di bulan yang penuh kebaikan. Gara-gara di dalam hati kita masih banyak sikap-sikap atau perasaan iri, perasaan dengki, apalagi perasaan sombong. Sebab didhawuhaken dening Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ukhruj min awsafi basariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Menawi kita melihat persiapan-persiapan yang didhawuhkan oleh para ulama niku kathah sangat. Tapi intinya cukup dengan dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari niki. Meskipun niki secara umum, tapi saged kita praktekkan untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu ukhruj. Kita harus keluar dari mana? Dari sifat-sifat manusiawi kita. Maksudnya bukan sifat semua manusiawi, tapi sifat manusiawi yang tercela. Caranya bagaimana? Ya dengan latihan dan mujahadah. Maka apalagi menghadapi bulan Ramadan, kita untuk menjadi orang yang betah untuk melakukan ibadah atau betah meninggalkan maksiat niku bukan secara tiba-tiba, tetapi butuh latihan. Karena sikap manusia itu cenderung gampang-gampang melakukan perbuatan yang tidak baik. Nah, sikap seperti itu bisa diubah dengan cara dilatih. Wong macan sing napa? Sing galak mawon saged dilulut nih, saged dikendalikan dengan latihan. Apalagi manusia yang punya akal mestinya itu bisa diubah. Jadi nggak ada bahasa wong terus nglakoni kejahatan niku mboten enten. Pasti ketika dia dilatih dan dibimbing secara sabar, dia akan kembali menjadi manusia yang bisa dikendalikan, bisa menerima kebenaran. Nah, sifat-sifat basariah yang tercela niku napa mawon kathah sanget. Ada sifat yang kelihatan, ada sifat yang tidak kelihatan. Sifat yang kelihatan contohnya ngerasani, adu-adu, mateni. Sing tidak kelihatan contohnya sombong. Kemudian membanggakan diri, pamer, ingin terkenal sehingga dihargai banyak orang. Dendam, hasud, kemudian cinta pangkat, cinta harta dan lain sebagainya, ini tidak kelihatan. Itu semua sifat-sifat manusiawi. Mila kita harus berusaha dari sifat-sifat manusiawi yang tercela tersebut, an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika. Jadi dari setiap sifat yang berlawanan dengan sifat hamba kita. Awak dhewe kan sakjane hamba. Kok duwe sifat sombong kan mboten cocok. Nah, kita harus sadar diri bahwa kita adalah seorang hamba. Maka sifat-sifat yang enggak cocok dengan sifat sebagai hamba itu harus kita hilangkan. Tujuannya apa? Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya kita bisa memenuhi panggilan Allah yang Maha Hak. Jadi tiang niku kok tasih angel anggenipun ibadah. Tasih angel keluar dari kemaksiatan niku karena dia belum keluar dari sifat manusiawi. Kok awak dhewe kok gak iso mempeng ibadah di bulan suci Ramadan, niki berarti kita belum keluar dari sifat manusiawi. Maka solusinya kita harus berusaha meninggalkan maksiat sedikit demi sedikit.
sehingga bisa berhasil secara total. Akhirnya kita bisa mengisi diri kita dengan perbuatan yang baik. Wa takuna min hadrati qoriban, dan kita akan lebih dekat dengan Allah. Itulah kuncinya, intinya untuk menyambut bulan suci Ramadan iku nek menurut kula sesuai kalih dawuh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, kita harus berusaha latihan. Di antara latihan ya dengan kita mendengarkan dawuh-dawuhipun para ulama, mencari ilmunya dulu, kemudian kita amalkan di setiap hari. Atau paling tidak kita lupakan, kita hilangkan kesempatan-kesempatan untuk berbuat maksiat, diganti dengan mengisi perbuatan-perbuatan yang positif. Di antaranya kumpul datang rencang-rencang ingkang sae, kumpul datang tiang ingkang soleh, niki insyaallah sedikit demi sedikit akan memberikan pancaran hati kita. Atau kita isi dengan membaca Al-Quran. Kalau yakin sejahat-jahatnya orang, sejelek-jeleknya orang, ketika dia rajin membaca Al-Quran, insya Allah Mas yo gak ngerti artinya Al-Quran, cahaya Al-Quran akan menyinari hatinya. Jadi corong wae hukuman arek sing nakal iku aja dihukum sing aneh-aneh. Kon maca Al-Quran, insya Allah akan terbuka hatinya. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, mugi-mugi saestu kula panjenengan sedaya didadosaken tiyang yang bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan yang senang dan siap untuk berlomba mencari kemenangan di bulan Ramadan, yaitu kita mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kita menjadi manusia yang kembali kepada fitrah kita, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai tujuan kita diwajibkan berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Cekap sematan ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi kelenta-kelentunipun saged dipun ngapunten. Monggo kita tutup kanthi doa khatimul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa adaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an mubarakan marhuman ya Allah, wa tafarruqana min ba'diha tafarruqan marhuman mubarakan ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.